9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is a good channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih hal-hal yang harus diperhitungkan sebelum melakukan pendakian. Sebagai manusia yang hidup di era modern seperti ini, kita dituntut untuk berpikir secara realistis. Dalam setiap kegiatan pasti memerlukan suatu perhitungan, terutama dalam masalah biaya atau uang. Masalah hitung-menghitung memang menjadi suatu yang sangat krusial dalam sebuah pendakian. Pernahkah kalian merasa khawatir ketika melakukan pendakian hanya karena salah perhitungan? Perihal hitung-menghitung memang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan jika terjadi kesalahan di dalamnya. Oleh sebabnya, melakukan perhitungan yang tepat akan membuat perasaan kita menjadi nyaman dan bebas kekhawatiran ketika sedang mendaki gunung. Maka dari itu, perlu sekiranya kita mempelajari hal-hal yang harus diperhitungkan sebelum mendaki, supaya persiapan kita menjadi lebih matang. Berikut ini adalah 3 hal yang perlu diperhitungkan sebelum mendaki gunung. Pertama, transport. Hal yang paling utama yang harus masuk daftar hitungan adalah masalah transport. Mau bagaimanapun juga, tujuan utama seorang pendaki adalah kembali ke rumah. Maka dari itu, perhitungkan masalah biaya transport ini mulai dari berangkat hingga pulang. Perhitungan biaya transport sejauh ini menjadi perhitungan yang paling besar dalam melakukan pendakian. Apalagi jika kita harus menggunakan lebih dari satu kendaraan untuk sampai ke gunung yang kita tuju. Pisahkan biaya transport dengan biaya yang lain. Kalau bisa, pisahkan setiap part biaya yang ada, supaya kita punya batasan penggunaan dan manajemen keuangan menjadi lebih teratur ketika di perjalanan. Seringkali kita mendengar pendaki yang tidak bisa pulang hanya karena kehabisan ongkos di jalan. Itu semua terjadi karena kurangnya persiapan dalam memanajemen keuangan sebelum pendakian. Sebisa mungkin, jika bukan karena keadaan yang amat darurat, jangan gunakan uang transport yang sudah dipisahkan. Kedua, simaksi. Sebelum melakukan pendakian, kalian pasti diwajibkan untuk melakukan simaksi. Untuk yang belum tahu tentang simaksi, simaksi adalah singkatan dari surat izin masuk kawasan konservasi. Simaksi ini juga memerlukan biaya dalam pembuatannya. Tapi biaya simaksi tiap gunung berbeda-beda. Ada yang terbilang murah dan ada juga yang mahal. Maka dari itu, karena jumlahnya yang variatif, hal ini juga perlu masuk daftar perhitungan ketika mendaki. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan simaksi? Hal ini bertujuan untuk memudahkan usaha penyelamatan jika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Seiring berjalannya kemajuan teknologi, simaksi kini bisa dilakukan secara online di beberapa gunung, sehingga kita tidak perlu datang langsung untuk mengetahui besaran biaya simaksi. Tapi tidak semua gunung sudah menerapkan sistem simaksi online ini. Ada juga gunung yang masih menerapkan simaksi secara offline. Tiga, logistik.
Ya, untuk masalah logistik juga perlu diperhitungkan. Kalian tidak mungkin kan ke atas gunung tanpa perbekalan? Maka dari itu, hal ini jangan sampai terlewatkan dalam daftar hitungan ya. Biaya logistik bisa terbilang murah dan juga bisa terbilang mahal. Jika kalian melakukan solo hiking, kalian harus menyiapkan lebih banyak biaya untuk membeli logistik agar dapat bertahan hidup di atas gunung. Namun, jika kalian melakukan pendakian secara bersama teman atau ikut open trip, biaya logistik ini menjadi relatif murah karena kita menanggung biaya secara bersama-sama. Terlebih lagi jika ikut open trip, kita tidak perlu memikirkan masalah logistik karena biasanya sudah masuk ke dalam include penyelenggara open trip tersebut. Nah, perihal kebutuhan logistik, kalian bisa menonton video sebelum ini tentang 5 logistik yang wajib dibawa saat mendaki. Terima kasih telah menonton video yang singkat ini. Ini adalah part terakhir dari rincian video 5 komponen utama dalam mendaki untuk pemula. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.